Tentunya jika sebagai seorang muslim, Anda akan merasakan penyesalan yang sangat luar biasa dan berpikir bahwa Anda telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar yang menurut Anda takkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil merasa bersalah dan penyesalan terus berkepanjangan, Anda juga akan tersesat lantaran meyakini bahwa dosa tersebut tidak dapat diampuni olehnya. Akibatnya yang muncul dalam pikiran Anda secara terus-menerus adalah Anda pasti masuk neraka, sehingga sepanjang hidup Anda diisi oleh keresahan dan kesedihan yang berkepanjangan. Inilah gejolak psikologis yang Anda alami jika melakukan perbuatan dosa seperti itu. Sungguh hidup Anda menjadi tidak menentu dan dikepung rasa yang tidak karuan. Itu hanyalah suatu pengandaian tidak benar-benar terjadi. Namun tahukah Anda bahwa berzina melahirkan anak haram, kemudian membunuhnya ternyata dosanya lebih ringan daripada menghina sholat lima waktu secara sengaja? Boleh jadi kita memang jarang melakukan perbandingan dan perenungan sampai sejauh itu. Kita pun jarang melakukan si bayangan untuk memandangkan dosa berzina sampai melahirkan dan membunuh anak haram. Namun melakukan dosa karena meninggalkan sholat wajib, kita sering kali bisa membayangkan, bahkan kita sering kali berada dalam situasi dan kondisi yang membuat sholat tertunda, lalai, dan berpotensi untuk ditinggalkan karena kesibukan dan aktivitas kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita merenungkan kisah sahih ini di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabil Rasyad halaman 13 baris ke-12. Diriwayatkan sebuah kisah seorang wanita baik ini sekali mendatangi Nabi Musa. Aku telah berdosa dan kini aku akan berpulau doakan untuk semoga dia mengampuniku dan hanya taubatku. Lalu Nabi Musa AS bertanya, apakah dosamu itu? Aku sudah berzina hingga melahirkan anak dan aku pun tersebut. Mendengar cerita wanita ini, Nabi Musa AS menghadirnya, pergilah dari sini wahai pelacur, jangan bakar kami dengan apimu, dan sampai ada api turun dari kami karena sialmu. Selanjutnya pergilah wanita itu meninggalkan Nabi Musa dengan hati yang hancur dan kata harapan. Satu-persatunya turun malaikat Jibril dan berkata, wahai Musa, Allah Subhanahu berkata kepadamu, mengapa kamu melakukannya datang? Tidak ada orang yang lebih jahat daripadanya. Siapakah orang yang lebih jahat daripadanya? Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dosa daripada dosa orang yang berzina sampai melahirkan dan membunuh anak haramnya. Bila kita cermati secara seksama, ada 3 faktor yang berhubungan dengan orang yang meninggalkan sholat wajib. Pertama, karena tidak sengaja. Orang yang meninggalkan sholat antara tidak sengaja seperti tiduran, lupa, atau tidak tahu waktu sholat karena berada di suatu wilayah yang sulit untuk menandai waktu sholat, maka Allah SWT tidak akan menghukumnya. Akan tetapi wajib baginya segera mengqadha sholat yang telah dilewatkan itu. Jadi misalnya ada seorang sholat zuhur, salah satu yang baru ingat setelah sholat maghrib, maka saat itu juga ia mesti segera mengqadha sholat zuhur. Kedua, sengaja meninggalkan sholat namun masih mengimaninya. Sebagai kaum muslimin sengaja meninggalkan sholat karena merasa sibuk dengan urusan dunia, tapi mereka masih mengimani bahwa sholat itu wajib dan minum bahwa yang meninggalkannya berdosa. Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka telah kafir, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa mereka berdosa besar namun tidak kafir karena masih ada iman di dalam hatinya. Selain itu mereka meninggalkan sholat lantaran hawa nafsu dan kejahilan, ketidaktahuan mereka terhadap dalil ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Namun pendapat yang kedua inilah yang lebih rajih. Meskipun begitu tetap wajib bagi mereka yang meninggalkan sholat untuk mengqadha sholat guna menggugurkan kewajiban. Nah, bila seseorang malas menunaikan sholat subuh, kemudian setelah zuhur yang adalah laksanakan setengahnya, maka ia wajib mengqadha sholat subuh itu saat itu juga. Akan tetapi hal ini tidak lantas dilakukan secara terus-menerus selama hidupnya, sebab ia akan dihukum sebagai orang yang meninggalkan sholat
kalau saya membangunkan terasa depan sengaja menjalankan sholat. Ketiga, sengaja meninggalkan sholat namun tidak mengimaninya. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak mengimani wajib sholat 5 waktu. Mereka menganggap sholat itu sudah wajib atau ada di antara mereka yang menganggap seorang muslim tidak perlu sholat, cukup percaya kepada Allah sebagai suatu keyakinan dalam hal kalau masyarakat Tuhan adalah kafir, berarti kafir maka tidak ada. Pada misalnya semua itu dikategorikan meninggalkan sholat. Hanya saja pada kategori pertama itu dinilai masih wajar karena tidak sengaja meninggalkan sholat lantaran alasan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan menghukum orang yang tidak sengaja atau lupa terhadap kewajiban sholat. Akan tetapi pada kategori kedua kita perlu berhati-hati sebab orang yang masih beriman namun secara sengaja meninggalkan sholat karena malas dan lainnya, ia tetap akan diancam oleh siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak pun tergolong orang yang merugi. Lebih parah lagi adalah kategori ketiga, orang yang seperti ini dianggap sudah kafir meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kedua dan ketiga biasanya pada hukuman apalagi di para kota besar. Itu bukanlah pekerjaan dan aktivitas lainnya bagi orang-orang yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Mereka cenderung berada pada kategori kedua karena masih mengimani sholat namun secara sengaja seringkali karena lantaran banyaknya aktivitas. Lain halnya dengan kategori ketiga yang lebih disebutkan pemikiran tersesat. Hal ini banyaknya menimpa orang yang tua berpikirannya sudah terkontaminasi oleh paham-paham di belakang sehingga cenderung menahan sendiri yang nyatanya tolak belakang dengan syariat Islam. Sebagian di antara mereka justru kalangan intelektual yang banyak berjumlah di dunia pemikiran. Tak jarang kita melihat banyak mahasiswa yang tidak melakukan sholat karena tidak mengimaninya. Mereka Islam maupun pemikiran filsafat liberal yang telah merasuki pikiran membuat mereka tidak melakukan sholat. Bagaimana ini menjadi karena bahwa yang diagung-agungkan bisa membuat tersesat dari kebenaran. Oleh sebab itu janganlah sekali-kali kita sholat karena malas dan berbagai kesibukan, apalagi karena pilihan kita yang sudah tersesat. Sebab orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya berat, jadi urusannya besar musibahnya dan panjang penyesalan. Maka patut kita renungkan ungkapan dari Umar bin Khattab berkata, sungguhnya di antara perkara penting buat kalian adalah sholat baiknya. Jika saat bertiga telah meninggal agama dan siap meninggalkannya, maka untuk akan lebih disia-siakan lagi. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Imam Ahmad juga mengingatkan kita dengan hal serupa, setiap orang yang meremehkan perkara sholat bertiga dan meremehkan agama. Seolah orang memiliki bagian dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap suatu waktu. Seorang yang dikatakan betul bersemangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul melakukan sholat 5 waktu.